Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fi surat Ali Imran di 185 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para sepuh, para tokoh, pengurus, Bapak Ibu yang sama hadir pada kesempatan subuh hari ini yang saya hormati dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur, alhamdulillah di subuh ini Allah berikan lagi kita hidup, diberikan lagi luang waktu bisa menghirup udara segar. Setelah kita dimatikan sesaat, bahwasanya kita ini dalam keadaan tidur, maka setiap dari kita haruslah bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
Semoga dimulai dengan kajian, dimulai dengan berjamaah di siang ini, di hari ini, apa yang dihajatkan oleh kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Sampai pula kepada kita tentunya yang mudahan kita pun khusus saja berkumpul di tempat ini. InsyaAllah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita masih di Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wallahu alam bi haqiqatil murad. Dalam penjelasan ayat ini akan menjelaskan tentang kesudahan setiap makhluk ya. Sekaligus ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada makhluk selama di dunia. Kita ini semua diuji. Baik diuji secara materi, secara jasmani, secara keilmuan, semua jadi ujian. Kaya jadi ujian, miskin juga ujian. Pinter ujian, bungul pun juga ujian. Yang kaya diuji dengan kekayaannya, yang miskin diuji dengan kemiskinan, yang pinter diuji dengan keilmuan, bahkan yang bodoh pun diuji dengan kebodohan. Tidak bisa semua lepas dari ujian. Makanya kita tidak bisa minta kepada Allah itu lepas dari ujian. Paling tidak yang harus dipinta oleh kita itu adalah kuatkan dari segala ujian. Karena kalau minta lepas itu nggak bisa. Karena bentuknya dari hidup ini ujian. Maka dari setiap akhir daripada hidup itu pun juga ujian. Mati ini ujian juga. Maka setiap dari kita yang lulus dari ujian, maka itulah yang akan diberi titel. Itulah yang akan diberikan pangkat. Naik atau tidaknya seseorang dari jabatan tergantung dari lulus ujian. Ya kalau seandainya sekolah itu nggak mesti ujian langsung naik, enak-enak aja Pak. Ini setiap sekolah mau naik pasti ujian dulu. Karena dari segi ujian itulah akan terlihat kemampuannya. Begitu juga dalam peringkat akhirat. Tinggi rendahnya peringkat kita di akhirat tergantung lulus atau tidaknya ujian kita. Lulus tinggi, tidak lulus rendah. Apalagi sampai merendahkan diri dalam kelulusannya, sampai nyogok-nyogok itu. Berarti itu nyungsap sudah itu. Secara formalnya enggak lulus itu. Begitu juga dalam hasil akhir dari hidup ini, yaitu kematian. Disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas dha'iqatul maut bakal nyecipin mati. Wa innama tuwaffawna, dan pastinya disempurnakan ujurakum fa'ala kalian yaumal qiyamati, di hari kiamat. Faman, maka siapa orang zuhziha ay ba'uda, dijauhkan anin nari, dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh beruntung dia. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia illa mata'ul ghurur, terkecuali kesenangan yang menipu, yang memperdaya. Latublawunna, sungguh kalian, kata Allah,
bakal diuji. Fi amwalikum, di dalam harta kalian, wa anfusikum, dan diri kalian. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitab, wala tasma'unna, dan sungguh kalian bakal mendengar, minal ladzina, dari orang-orang utul kitab, yang diberikan kitab, min qablikum, sebelum kalian, wa minal ladzina, dan dari orang-orang asyraku, yang musyrik, adzan katsira, gangguan yang menyakitkan. Wa in tasbiru, dan jika kalian bersabar, wa tattaqu, dan bertakwa kepada Allah, wa inna dzalika, maka sungguh yang demikian itu, min azmil umur, adalah termasuk urusan yang diutamakan. Allahu a'lam bishawab. Segitu dulu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas dha'iqatul maut, akan mencicipi mati. Ngeri-ngeri sedap nih bahasannya. Masya Allah, mudah-mudahan kita husnul khotimah berata Anda. Pagi-pagi kita nih bahas mati. Ini dimulai dengan kalimat kullun. Kalau dalam bahasa mantek, kullun itu bisa bermakna 4 hal. Makanya tidak semua lafaz kullun itu bisa dijadikan semuaan. Karena dalam bahasa Quran, bahasa hadis, dalam bahasa kalam lughat, itu banyak sekali lafaz kullun. Namun harus dikaji oleh kita. Karena kadang-kadang sering dibenturkan juga lafaz kullun ini. Pertama, kullun itu ada kul jami'. Ada yang kedua kul majmu'. Ada lagi kul itu kul juz'iyat. Ada yang keempatnya kul juz'i. Ini kalau saya umpamakan itu begini. Ada yang namanya kul jami'. Kul jami' ini halnya satu kul untuk menyebutkan keseluruhan tanpa ada pengecualian. Salah satu contohnya adalah ayat ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas dha'iqatul maut, akan menyicipin mati. Tanpa ada pengecualian, siapapun dia. Dimanapun dia, bangsa apapun itu, maka semua yang bernafas, yang diberikan hidup oleh Allah, pasti ujung-ujungnya akan merasakan dha'iqatul maut. Tidak ada pengecualian. Pejabatkah, konglomeratkah, konglomeratkah, sama aja bang. Orang desa kah, orang kota kah, pukul rata semuaan. Pasti semuaan tuh. Sehatkah, sakitkah, muda, tua. Yang tuaan apalagi? Yang enam dulu. Pokoknya pukul rata. Setiapan dari kita sih semua. Kullu ruhin dha'iqatul maut, setiap yang berruh dha'iqatul maut. Berarti secara umumnya ayat ini mencakup kepada syuhada, mencakup kepada anbiya, para nabi, para malaikat, semua. Nah itu ada ayat yang menyebutkan bahwasanya wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ah itu kayak apa itu? Janganlah kalian mengira orang-orang yang terbunuh di dalam perangnya Allah itu amwata, mati. Bal ahya'un, bahkan mereka itu hidup.
Inda rabbihim, di sisi Allah, yurzaqun, bahkan diberikan rezeki. Apakah tidak bertentangan ayat itu dengan ayat ini? Dalam ayat ini semua yang bernafas mencipin mati, sementara di situ jangan mengira bahwa orang yang mati itu amwat, ahyaan, mati secara total. Sebetulnya tidak. Karena yang dimaknai di dalam ayat itu adalah turaddu ba'da khurujiha lahum. Itu yang dimaksudkan itu adalah setelah keluarnya mereka dari mati. Kalau matinya sama, dimatikan dulu oleh Allah. Cuman setelah kematiannya mereka dihidupkan oleh Allah. Hidupnya secara gini, kemana-mana dia bebas, berkeliaran di alam surga sana, digantungkan ruhnya di burung yang hijau sehingga terbang kemana-mana. Beda halnya kalau seandainya kita yang mati biasa gitu, bisa jadi istirahat aja di kubur selesai. Tapi prosesnya pencabutan nyawanya kan sama. Sampai terpisah dari ruh dengan raganya ya sama. Makanya di dalam kulnya yang dimaksudkan itu adalah kul jami. Ada yang kedua disebutkan kul itu adalah kul majmu, sebagian besar. Kul majmu itu sebagian besar, tapi tidak semuanya. Misalkan ada ayat menyebutkan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun. Kami jadikan dari air setiap yang hidup. Setiap yang hidup kami jadikan dari air. Itu yang dimaksudkan kulnya adalah kul sebagian besar. Ada pengecualian karena jin bukan dari air, tapi hidup kan. Nah, itu sebagian, itu disebutnya kul majmu. Atau disebutkan kullu bani tamim as-sakhratul azimah. Setiap Bani Tamim itu memanggul batu besar. Pertanyaannya, anak kecil, bayi, bisakah manggul? Kan tidak. Itu kulnya disebut kul majmu. Tidak setiap dari turunan itu bisa memanggul batu besar. Karena bayi itu tidak mungkin juga memanggul batu besar. Padahal lapad kullun itu asalnya. Atau kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu kulnya kul apa itu? Setiap yang muhdatsat bid'ah, setiap yang bid'ah sesat, setiap yang sesat neraka. Itu kalau dimaknai secara kulnya kul jami, bahaya, Bang. Kenapa? Karena setiap yang bid'ah dolalah, setiap yang dolalah binar. Sementara dalam perilaku hidup banyak sekali yang bid'ah. Karena perbid'ahan itu sesuatu yang tidak dikerjakan di zaman Nabi, lalu ada sekarang kan bid'ah semua. Sementara di dalam alam sekarang ini banyak sekali yang tidak ada di zaman Nabi, yang sekarang ada. Makanya tidak bisa dimaknai setiap yang tidak muhdatsat, tidak dijadikan di zaman Nabi, lalu itu bid'ah, bid'ahnya langsung sesat, tidak bisa. Karena itu masih mantuk. Kalau mantuk itu ada mafhum, ada pertanyaan. Sekarang pertanyaannya, setiap yang bid'ah, yang tidak sesat apa neraka juga? Kan gitu. Kullu bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah dolalah. Sekarang setiap yang bid'ah yang tidak dolalah apa binar juga? Makanya bid'ah-bid'ah itu di dalam I'anatul Talibin dijelaskan. Ada bid'ah wajibah, ada bid'ah mandubah,
ada bid'ah makruhah, ada bid'ah muharramah. Tergantung dari apa yang terjadi. Bahkan ada bid'ah yang wajib. Mana nih Quran dibukukan? Gak ada di zaman Nabi. Apa di zaman Nabi ada Quran dibukukan gini? Gak ada. Pembukuan ini terjadi setelah masa Khalifah Sayyidina Utsman. Kalau memang itu bid'ah itu tidak boleh dilakukan setelah ada Nabi, maka mereka tidak akan mungkin membukukan ini. Tapi karena ini adalah menjadikan bid'ah yang tidak ada memang di zaman Nabi, tapi mesti harus diadakan. Karena demi kelangsungan umat, akhirnya diadain. Maka ini bid'ahnya bid'ah wajib. Harus sudah. Hukum syariat dikitab-kitabkan sekarang, hukum fikih, itu kan? Hukum nahu, ilmu sorof, ilmu mantek, ilmu bayan, ilmu ma'ani, itu semua dikitab-kitabin tuh satu-satu. Satu makalah tuh. Hukum fikih semua. Hukum mantek, hukum nahu, hukum usul fikih, hukum tauhid, kitabnya tuh semua dibahas satu-satu tuh. Dari mana itu? Apakah Nabi begitu kan? Tidak. Tapi itu harus dilakukan. Ada yang mandubah. Satu bid'ah yang memang mandub. Hukumnya bisa jadi nilai sunnah. Di mana? Setelah perilakunya kita di hadapan Nabi Muhammad mungkin kita ini tidak ditemukan. Akan tetapi ketika ada sekarang bisa jadi nilai tambah terhadap apa yang sudah dilakuin oleh Nabi. Nah, itu bisa jadi nilai sunnah. Macam di Nabi dulu masjid adakah kaligrafi? Ada. Adakah karpet? Apalagi kipas angin, pakai AC, gede lagi AC-nya. Itu. Nggak ada di zaman Nabi, nggak ada. Zaman Nabi ya sudah sujud tuh pakai pasir aja. Nah lantai langsung. Boro-boro kipas angin bang. Mikrofon nggak ada. Lalu sekarang semua masjid pakai karpet bagus-bagus, speaker kencang-kencang, AC dingin-dingin, sampai kelilingan kita nih. Pulang dari sini tuh kecil, kedinginan kita. Nah itu kalau diadaan apakah bertentangan? Tidak. Justru menambah akan daya keindahan Islam. Masjid jadi bagus pakai kaligrafi. Tidak ada di zaman Nabi. Tapi kalaupun diadain nggak masalah. Justru itu menambah keindahan Islam. Bisa jadi nilai mandub, sunnah. Diwangi-wangikan gitu. Jangankan gitu. Sekarang kalau masjid nggak digituin, bang, susah orang. Jangankan nggak dibagus-bagus. Sudah dibagus-bagus aja karena mau masuk. Sudah bagus masjidnya, cantik masjidnya, adanya kencang, tidak juga masuk-masuk, apalagi jelek masjidnya. Pakai ulin, di atasnya atapnya genteng seng, gitu. Pas di ininya dari bambu anyaman itu yang dulu tuh ditelupuh tuh. Oh, pernah ngalamin nggak kalau macam begitu tuh? Dari bambu yang dibelah-belah itu nah. Itu dibikin itu sarapnya tuh di bawah. Begitu sujud itu lumayan lama itu. Kenapa? Kumisnya terjepit tuh. Tempo hari macam begitu tuh. Ngalamin di kampung dulu tuh. Kalau sujud tuh kayak. Tapi jamaah tuh banyak aja tuh. Orang Bahari itu.
Sampai licin tuh, nggak mesti di pernis pang licinnya itu, didudukin. Saking seringnya pada duduk. Ada yang bid'ah muharramah, bid'ah yang memang tidak ada di zaman Nabi diharamkan pula. Sebagaimana ritual-ritual yang bertentangan dengan hukum syariat, nah itu bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi. Bahkan lebih luar daripada itu. Nah ini masalahnya adalah kulunnya maksudnya itu. Makanya di dalam hadis itu tidak bisa di setiap orang bid'ah dolalah, tidak bisa. Ada bid'ah-bid'ah tertentu yang mungkin menjadikan kita ini tidak termasuk dolalah. Tapi bid'ah tidak ada zaman Nabi. Baju-baju kita yang dipakai untuk sholat ini bid'ahan semua. Karena kalau menuruti secara di zaman Nabi bukan kayak gini, Pak. Baju Nabi itu kayak apa? Jubah, imamah, pakai rangkepan, pakai sorban, bawa siwak, wangi-wangian. Itu Nabi itu. Kalau kita, kalau ini disebutkan bid'ah dolalah, wah, bahaya kita. Kita sekarang pakai baju, ini baju takwa, mana ada baju takwa? Ini baju Cina itu, Jet Li, Chang'e. Baju takwa bukan begitu. Makanya Nabi tidak mengharuskan bajunya seperti gitu, enggak. Coba andaikan kita ini ibadah, mesti bajunya gaya Nabi. Pasti kita nggak bakalan lagi sah kalau seandainya keluar dari situ kan. Tapi Nabi tidak menganjurkan itu. Hanya Nabi menganjurkan bersih pakaiannya, bersih tempatnya, bersih badannya. Itu aja. Soal gaya silakan. Tuh, Nabi memberikan keluasan itu. Nah, itu kul. Ada lagi kul itu adalah kul juz'iyat. Bimakna ba'du. Bimakna sebagian. Itu. Seperti mana halnya ya? Kul juz'iyat itu. Seperti tadi lah. Kullu Bani Tamim as-sukhratul azimah. Setiap dari Bani Tamim itu akan memanggul batu besar. Itu sebagian bahasanya. Karena tidak semuaan. Bisa jadi di dalamnya itu kai-kai tidak termasuk. Karena nggak mungkin lagi kai-kai yang sudah rempok manggul gede-gede. Anak-anak, bayi-bayi itu tidak mungkin. Atau perempuan barangkali. Itu kulnya kul sebagian. Ada lagi kul juz'i. Kul juz'i itu adalah sebagian kecil. Baca misalkan kullu sukfin minal bait. Setiap atap itu dari rumah. Itu kulnya itu sebagian kecil. Ay al juz'u as-suqu juz'un minal bait. Atap itu bagian kecil dari rumah. Karena bukan hanya atap saja bagian-bagian dari rumah itu. Nah, itu disebutnya kul juz'i. Bagian kecil. Nah, pahamlah sekarang lah. Itu. Makanya setiap lafaz kul itu tidak mengandung keseluruhan. Tapi kalau dalam ayat ini adalah kul jami'. Tidak ada pengecualian. Seluruhnya pokoknya. Setiap yang bernapas dha'iqatul maut akan mencicipin mati. Termasuk di dalamnya orang kayu manis. Semua bakal kita nah. Tapi yang jelas mudahan barataan husnul khotimah. Jangan ditakutin balik, jangan. Karena ada takut balik, enggak takut tetap balik. Gitu. Khawatir balik tetap enggak khawatir juga tetap balik. Tapi yang dia perlu dikhawatirkan oleh kita itu balik kita bawa apa. Itu aja sih. Yang jadi masalah itu. Balik kita bawa apa,
keadaan kita lagi apa. Ya kalau lagi kuliah subuh kan nyaman. Alhamdulillah lagi kuliah subuh. Oh si anu innalillahi. Mati-matinya di mana? Di masjid. Lagi ngapain? Lagi taklim. Depan Ustaz Ahmad lagi. Lagi taklimnya. Kan bagus. Tapi kalau dia itu diumumkan mati ke dia, ya mati di mana? Di diskotik. Lagi ngapain? Gak tahu, pokoknya lagi di situ. Ah, kan kita tidak tahu di situ tuh tidak semuaan jelek, barangkali ngambil sendal jepit yang tertinggal di situ. Kan husnudon aja kita nih. Pas ke situ tersandung mati gitu. Tidak semuanya di situ jelek, tapi kan karena tempatnya itu akhirnya jadi terfitnah. Ya mati kenapa? Enggak tahu, pokoknya megang botol dia tuh. Megang botol kan jadi fitnah. Padahal botol Sprite. Itu yang perlu dikhawatirkan oleh kita. Makanya ada doa dari para ulama tuh menyebutkan bahwa setiap kali kita pengen hidupnya jadi husnul khotimah, ada doa yang dianjurkan oleh Nabi. Allahumma barik fil maut wa fima ba'dal maut, gitu kan? Itu baca. Allahumma barik fil maut wa fima ba'dal maut. Berapa kali aja baca oleh kita. Atau amalan-amalan yang lain yang khususiatnya adalah untuk husnul khotimah. Sebagaimana di akhir ayat daripada surat Al-Baqarah kan, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, sampai beres. Itu ayat-ayat itu kaifiatnya adalah untuk menjadikan kita husnul khotimah. Baca terus-terusan. Atau amal-amalan yang lain. Terus nggak maju-maju nih, tempat kulun aja nih. Mana lagi ayatnya? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan pastinya disempurnakan ujurakum, pahala kalian, ay jaza'u amalik, balasan-balasan amal kalian itu kata Allah yaumal qiyamah, nanti yaumil qiyamah. Semua dari kita peramalan ini tidak akan diberikan sekarang. Nanti di yaumil qiyamah. Balasan baiknya, balasan buruknya nanti. Semuaan di yaumil qiyamah. Kalaupun sekarang itu dikasih bagaimana? Ah, itu persekotnya aja bang. Tanda jadinya aja bang. Aslinya tuh nanti. Semuaan nanti akan dibuka oleh Allah. Betapa banyaknya nanti pahala-pahala sedekah. Pahala-pahala berjamaah. Pahala nilai tambah daripada apa yang dilakuin dalam kebaikan. Enggak bakalan terlihat sekarang. Tuwafauna ujurakum, Allah janjinya nanti. Makanya jangan minta sekarang. Kalau kita minta pahala sekarang pengen dibalas, capek gitu nih. Capek kok enggak kunjung-kunjung gitu. Biarlah balasan itu nanti di yaumil qiyamah oleh Allah dikasihkan ke kita. Tugas kita sekarang itu mengabdi. Mengabdikan diri dengan segala perintahan yang sudah ditetapkan, itu aja. Gak usah ngatur Allah lagi. Ya Allah, aku pengen pahalanya sekian ya Allah. Gak bisa, biarkan aja dah. Itu haknya Allah sudah. Mau besar mau kecil pahala yang diberi oleh Allah itu haknya Allah. Yang penting tugas kita sekarang mengabdi secara ikhlas dengan Allah. Mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Pokoknya secara hanif, ikhlasnya karena lurus karena Allah. Jangan ada unsur gharor. Karena Allah sendiri menyebutkan tuwaffawna ujurakum. Kenapa Allah berikan seperti ini ujurakum yaumal qiyamah? Sebab pahala kalau seandainya dikasihkan sekarang bahaya. Di mana bahayanya? Ini dunia nggak bakal makmur. Andaikan pahala ditukar oleh Allah dengan keuangan misalnya. Kita semua butuh duit kan?
Dari semua aspek kelakuan kita itu kan butuh duit sebetulnya. Apapun yang dilakuin dalam usaha, ujung-ujungnya pengen itu semua. Ya toh, hanya beda cara aja. Ada yang kuli, ada yang dagang, ada yang bisnis, PNS gitu kan. Itu ujung-ujungnya pengen duit aja semua. Lah kalau semuaan itu pengen duit, ujung-ujungnya duit, kalau diam aja punya duit, lantas mau ngapain usaha? Ya toh, kalau ujungnya pengen duit kan, diam aja punya duit kan, mending diam aja sekalian punya duit. Tapi kita ini nggak bisa diam, harus usaha, jadi pengen duit harus usaha. Ya, makanya usaha semua. Andaikan semua yang dilakuin dalam ibadah ditukar oleh Allah dengan duit, dibayar cash. Nah, mantap pokoknya semuaan pasti nggak bakalan ada yang usaha. Pak Sumar berhenti kayaknya. Berhenti semua. Kenapa? Langsung punya duit. Semalaman sholat berapa puluh rakaat dibuka di sebuah sajadah 2 juta, 2 juta, 2 juta. Kira-kira kalau semalaman 2 juta terus-terusan dalam 2 rakaat, ini pagi mau usaha nggak? Rasa-rasanya bungul amat kalau usaha terus-terusan. Nggak bakalan ini dunia nggak bakalan makmur. Yang usaha berhenti, yang ke batu bara berhenti, yang dagang berhenti, semuaan berhenti. Kenapa sampai berhentian? Ah, ngapain usaha, saya capek. Mending sholat 2 rakaat malam tadi, 4 juta 2 rakaat. Kan gitu. Pagi-pagi mau ke pasar nggak ada tukang gojek, berhentian semuaan. Berhenti semuaan tuh ibu-ibu tuh mau ke pasar kok nggak ada gojek. Liatin tuh gojek tuh lagi sholat aja di ala-alak sholat duha. Tukang gojek kenapa sampai nggak jalan lagi? Kata tukang gojek, ngapain aku harus gojek? Kalau gojek itu kan motor hidup, bensin harus dibeli, tabrakan di depan mata. Mending kalau dapat penumpang, kalau enggak, mending sholat duha 2 rakaat 4 juta Pak Ustaz. Jadi semua itu nggak bakalan mungkin makmur semua. Lo semuaan sudah dapat duit. Akhirnya semuaan ibadah aja terus-terusan, melupakan dengan apa yang dikaruniai oleh Allah. Maka karena ini tidak dikeskan seperti itu, akhirnya berlomba semua. Fastabiqul khairat, kan perlombaan kita nih sekarang. Tujuannya mau ke Balikpapan semuaan, tapi lombanya lewat mana saja. Monggo kata Allah. Asal jangan Balikpapan aja dah. Mau lewat tol monggo, Bukit Soeharto oke. Lewat Sanga-Sanga siap. Lewat IKN nyampe. Pokoknya Balikpapan tujuan semuaan. Nah kita sekarang lagi lomba. Tujuannya sama, kembali ke Allah. Lombaan kita itu dari apa saja sekarang. Ada yang jadi dari kiainya, ada yang jadi pengajarnya, ada yang jadi dari usahanya, ada yang dari kedermawanannya. Semuaan perlombaan. Yang pada akhirnya bermuaranya kepada ujurakum yaumal qiyamah. Pahalanya nanti di yaumil qiyamah. Itu. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ayat ini sering kita dengar kalau di dalam talqin mayit ya. Faman zuhziha, maka siapa orang yang dijauhkan 'anil nar, dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh beruntung dia kata Allah. Orang yang dijauhkan oleh Allah dari neraka, beruntung sudah. So, kalau dijauhkan dari neraka, masuknya kemana? Pasti wa udkhilal jannah. Yang bahaya itu adalah paman qoriba aninna, yang didekatkan ke neraka. Itu wa udkhilal jannahnya nggak bakalan ketemu ini. Ini dijauhkan oleh Allah dari neraka. Makanya setiap dari kita selalu berdoa kan, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah, atau Allahumma inni as'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Jadi wa na'udzubika, dan aku minta perlindungan kepada Engkau ya Allah, min sakhatika wan nar, dari kebencian neraka. Minta ke Allah dijauhkan dari situ. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia, ay al-aisyu fiha, kehidupan di dalamnya ini, illa mata'ul ghurur, terkecuali kesenangan yang memperdaya. Bahasanya adalah wa mal hayat, tidaklah kehidupan dunia, illa mata'ul ghurur, kecuali mata'ul ghurur. Mata, perhiasan, kesenangan. Setiap dari kita semua pengen kesenangan, baik senang secara hidup, keadaan, yang dipakai, yang dibawa, yang dipunyai, itu pengen senang semua. Akan tetapi semua harus sadar bahwa apa yang disenangi oleh kita semasa hidup ini al-ghurur. Semuaan itu bisa jadi nipu. Yatamatta'u lahu qalilan summa yafna. Artinya kesenangan yang mungkin sedikit saja, sebentar saja, kemudian setelahnya lenyap. Semewah-mewahnya barang dunia, ujung-ujungnya lusung. Apa lusung itu? Lusung apa lusuh? Lusuh. Oh, lusuh. Lusuh. Pokoknya semewah-mewahnya barang dunia, ujung-ujungnya rusak juga. Langsung gitu. Mau berapapun itu harganya, ujung-ujungnya jadi sampah. Ya toh? Mobil Ferrari, mahalnya minta ampun. Tabrakan aja, selesai jadi sampah. Udah. Mobil mahal berapapun itu, copot bannya, selesai jadi sampah ya. Baju yang mahal sekalipun yang kita pakai, ujung-ujungnya lusuh. Jadi apapun itu kesenangan yang ada di dunia, akhirnya sebetulnya ada lusuh. Makanya Nabi memberikan sinyal bahwasanya dunia ini kan, apa yang diberi oleh Allah itu semuaan bisa terbagi. Apa yang dimakan oleh kita sampai habis, apa yang dipakai oleh kita sampai lapuk, apa yang diberikan oleh kita, itulah yang abadi. Sebetulnya nggak ada sisa. Makanya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ini harus jadi acuan bagi kita, bahwa kesenangan memang iya Allah beri kepada kita, tapi kesenangan ini tidak akan lama. Tidak akan lama. Senang jadi pejabat paling berapa lama? 1 periode, itu pun sudah dikejar-kejar KPK. 2 periode paling-paling. Setelah itu turun sendiri sudah. Senang jadi konglomerat, itu pun kada lama. Setelah nanti dinyatakan oleh dokter, jangan makan ini, jangan makan ini. Nah, sudah selesai. Beres sudah kalau sudah begitu tuh. Itu. Gak nyaman kan, kaya raya, hidup duit banyak, tapi gak boleh makan ini, gak boleh makan ini. Apa yang harus dimakan? Ini aja katanya, nasi aja makannya, itu pun nasi kemarin. Bolehnya makan kemarin aja nasinya, itu pun di gram, tidak boleh dari 80 gram. Ikan asin nggak boleh, ikan teri apalagi. Jadi harus apa? Garam aja, garam aja. Kalau hidup sudah seperti itu, Allahumma inna nas'alukal husnal khotimah aja dah. Minta husnul khotimah aja sudah. Makanya Imam Syafi'i membikin satu syairan, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu innaha innama laystu lahyun watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu saliyal amali fiha sufuna. Kata Imam Syafi'i, innallaha ibadan futana,
Sesungguhnya di sisi Allah itu ada hamba-hamba yang cerdas. Yang cerdas itu bukan yang pintar matematik, bukan yang pintar biologi, bukan yang IP-nya 3. Pokoknya yang cerdas itu kata Imam Syafi'i, talaqud dunya wa khauful fitana. Orang yang cerdas itu mereka nyari-nyarikan tentang masalah dunia, wa khauful fitana, takut akan fitnahnya dunia. Itu orang cerdas. Mereka itu selalu mencari-cari. Laku nadharu fiha. Lalu ketika melihat di dunia itu, falamma ulimu, setelah memperhatikan baik-baik apa yang ada di dunia, ketahuan tuh innaha lahayyun watana. Ternyata dunia itu bukan tempat kehidupan untuk selamanya, tempat tinggal. Ketika sudah diketahui macam seperti itu, ja'aluha lujjatan. Dijadikan dunia itu oleh mereka lujjatan, hanya jadi samudra. Wattakhadhu, lalu mereka mengambil solihal a'mal, peramalan soleh fiha sufuna, di dalam dunia sebagai perahunya. Jadi ketika ini dunia dilihatnya bukan tempat untuk hidup selamanya, mereka dijadikan dunia ini sebagai sagara, sebagai lautan, sebagai samudra yang dijadikan amal soleh di dalamnya untuk menjadikan perahu, kapal. Itu orang cerdas tuh. Karena ini dunia adalah merupakan samudranya, berarti harus ada perahu untuk menyeberang. Maka amal soleh inilah perahu. Itu orang cerdas. Itu orang yang sadar diri itu macam begitu. Makanya orang yang sadar itu dekat dengan selamat. Kalau kita mau berguru sadar, jangan jauh-jauh. Lihatlah tukang delman kan gitu. Tukang delman itu gurunya sadar. Pagi-pagi ngurusin kuda kan, pakai pedati, datang ke jalan cari penumpang. Di tengah jalan ada perempuan cantik, cantik. Mang, delman mang, naik. Ketika naik, monggo neng, taruh di belakang. Tukang delman sadar tuh, ditaruh aja perempuan cantik di belakang. Yang di belakang cantik, yang dihadapin pantat kuda. Kan blow on ini. Pas di lampu merah papasan dengan supir angkot, dasar tukang delman blow on. Lu liatin pantat kuda, lu hadepin perempuan cantik, lu belakangin. Dasar bodoh loh. Kata tukang delman, aku ini bukan bodoh, aku ini sadar diri. Kalaupun itu perempuan yang cantik, biarin di belakang saja. Ini walaupun pantat kuda, asal selamat semuaan, biarin aku hadapin. Kan selamat tuh, sadar tuh orang tuh. Tapi kalau nengok aja terus ke belakang, nah sadar dirinya di mana tuh nanti. Udah tabrakan nanti ke kantor polisi, urusan berabe itu. Urusan sadar tuh, macam begitu. Maka kita pun juga demikian. Ketika kita sudah sadar bahwa dunia ini bukan untuk selamanya, maka harus sadar. Apa yang harus dilakuin oleh kita? Cepat-cepat amal soleh. Mumpung masih kuat, mumpung masih bisa, mumpung masih diberi oleh Allah sarana, maka itulah amal kita. Jadikan ini sebagai perahunya. Ini dunia dijadikan lautannya, perahunya amal soleh untuk kita nyebrang ke alam sana. Boleh jadi kita sudah nyebrang, amal solehnya sudah di sana. Yang bahaya itu kitanya sudah nyebrang, amalnya masih di sini. Gitu. Tapi kalau didahulukan ke sana, duitnya sudah ke sana, sedekahnya sudah ke sana, amal solehnya sudah ke sana, kita masih di sini. Ini bagus nih, begitu balik tinggal bawa. Yang repot itu kitanya sudah balik, ini belum dibawa-bawa, ketinggalan mulai. Begitu kita balik, nanti yang ribut ahli waris. Kita nengok aja di belakang, nah jangan ribut nah, kita repot. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La tubawwa'unna fi amwali. Ini sudah. Oh jam 7 sudah. Sudah cukup ya? Cukup aja ya? Cukup ya? Serah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan. Insyaallah kita ketemu lagi di lain hari dan kesempatan yang akan datang. Hadanallahu alaikum sema'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربي انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا. توسلنا بتعلم أن ترزقنا الواسع وأن ترزق الآمنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب